Baik, salam saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan. Tema pembelajaran kita pada malam ini adalah hakikat manusia. Saya mencoba untuk mereview sedikit dari tema kemarin ya. Jadi seseorang yang tidak mengenal dirinya, yang tidak mengenal siapa itu manusia, maka sebetulnya dia tidak pantas disebut sebagai manusia. Sebetulnya seseorang yang tidak mengenal siapa dirinya, maka dia tidak akan dapat menempatkan diri secara benar di hadapan Sang Pencipta. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengenal diri kita dengan benar? Tentunya kita harus mengenal diri kita secara menyeluruh. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, diciptakan bukan tanpa tujuan sebetulnya. Manusia itu diciptakan dengan maksud tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa. Masalahnya adalah manusia banyak yang belum menemukan tujuan mengapa manusia diciptakan. Rata-rata ketika ditanya manusia diciptakan tujuannya untuk apa? Berkuah, terus berkembang bener-bener, ya kan? Tetapi tujuan awal atau tujuan yang paling penting yang direncanakan Allah ketika menciptakan manusia itu belum ditemukan. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus mengerti manusia secara utuh. Maka hakikat manusia, satu tema yang penting ini harus kita pelajari tentunya. Apa sih Pak hakikat itu? Hakikat itu adalah isi. Sebetulnya manusia ketika diciptakan itu isinya apa sih? Isinya gedondong atau isinya apa ya? Isinya bengkoang atau isinya apa gitu. Sebetulnya hakikat manusia ini, isi manusia ini yang menentukan manusia itu bernilai. Dompet saya itu nggak bernilai sebetulnya. Yang membuat bernilai itu apa? Isinya. Begitu pula dengan manusia. Manusia itu sebetulnya yang membuat manusia bernilai itu karena isi yang di dalam manusia itu, sehingga manusia itu bernilai. Apa sih yang ada di dalam isi manusia? Kita buka yuk di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Saya bisa minta tolong bacakan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Ya. dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka. Dari kedua ayat ini ada sesuatu yang ganjil sebetulnya. Ayat 26-27. Gambar. Ya kan? Padahal di ayat 26 itu Allah sudah berencana kan, merancang manusia itu supaya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Itu rancangan Allah. Allah punya rencana. Elohim Yahweh, Elohim ini kan, Elohim itu kan di dalamnya ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Mereka punya rencana, punya sasaran. Ayo kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Oke, setuju, gitu kan? Setuju kan? Deal. Ayat 27 terus begini. Lalu manusia itu apa? 27, maka diciptakan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya. Ada rupanya nggak di situ? Nggak ada. Ada yang ganjil ternyata. Betul nggak? Jadi bicara tentang gambar dan rupa itu di dalam bahasa aslinya itu gambar itu selem, rupa itu demut. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu menurut selem dan demutnya, itu sebetulnya kata selem dan demut ini memiliki muatan yang sangat penting yang harus kita ketahui. Selem itu berbicara unsur-unsur yang ada pada diri Allah
komponen-komponen yang ada pada diri Allah itu juga ada di dalam diri manusia. Itu gambar. Rupa itu apa? Rupa itu kualitas dari unsur-unsur, komponen-komponen yang ada pada diri manusia. Itu demut, kualitasnya. Yang menentukan handphone ini mahal dan tidak dari apanya? Komponen dan kualitasnya. Saya punya lampu LED. Itu ada yang merek Cina, ada yang merek Philips, ada yang merek, pokoknya saya lupa namanya. Saya suka kalau lampu LED ini saya mati, saya nggak buang. Saya beli mesinnya lewat Shopee gitu kan. Saya beli. Nah, ketika saya beli yang Philips, saya beli yang Cina, sama 5 wattnya gitu ya. Komponennya sama. Ada trafonya, ada resistornya gitu. Tapi kenapa kok yang ini lebih mahal, ini lebih murah? Padahal komponennya sama. Oh, ternyata kualitas dari komponen itu yang menentukan barang itu memiliki harga berbeda. Senar gitar yang biasa dengan senar gitar yang mahal, kualitasnya pasti lebih bagus yang. Kenapa kalau lebih mahal? Karena kualitasnya lebih baik. Jadi yang menentukan gambar atau unsur-unsur yang ditaruh Allah dalam diri manusia itu adalah kualitas. Kualitas yang diberikan oleh Allah ini kepada manusia itu menjadi tanggung jawabnya kita sebetulnya. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya manusia. Jadi teman-teman, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, meleset itu dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Sebetulnya itu bukan hilang, gambarnya itu nggak hilang sebetulnya. Maksudnya selemnya itu nggak hilang. Pak, apa sih selem itu? Komponen-komponen apa sih yang dimaksudkan dengan selem itu? Yang dimaksudkan dengan komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah itu apa sih sebetulnya? Apa? 1, pikiran. 2, perasaan. Gitu. Perasaan dan pikiran ini ketika mereka bekerja, pikiran itu kan untuk berlogika, ya kan? Bernalar. Perasaan ini untuk merasakan gitu. Jadi ketika pikiran dan perasaan ini bekerja, maka lahirlah sebuah kehendak. Supaya pikiran dan perasaan ini menghasilkan kehendak yang berkualitas, maka mau nggak mau ya, ini harus menjadi tanggung jawab dari manusia. Makanya dikatakan jiwa itu progresif itu ya, bertumbuh, berkembang. Jadi orang bisa bilang mama makan itu bukan dari lahir dari rumah sakit, keluar dipegang dokter langsung bilang dokter sakit, nggak bisa bilang gitu kan. Ketika si bayi ini lapar, dia nggak bisa bilang mama susu lapar, nggak bisa bilang begitu. Pasti nangis dulu untuk bisa bilang mama aku lapar 5 tahun, 4 tahun. Ya, itu kan berbicara tentang pikiran dan perasaan dan kehendak. Jiwa, suke, gitu kan, jiwa. Nah, perasaan dan kehendak dan pikiran manusia itu adalah selem. Itu adalah komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah. Allah itu Allah yang berkehendak, Allah yang berpikir, Allah yang berperasaan. Makanya orang-orang yang mengerti kebenaran, teman-teman, itu harus dipaksa untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena kamu diciptakan itu kamu mengenakan komponen-komponen yang ada pada diri Allah. Mau tidak mau, harus. Makanya kemelesetan atau ketidaktaatan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan kehilangan kemuliaan, bukan kehilangan gambar, tetapi gambar yang diberikan Allah kepada manusia itu kualitasnya itu tidak bisa mencapai standarnya Allah.
Jadi ketika manusia diciptakan kan dikatakan menurut gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Artinya rupa yang diberikan oleh manusia itu, kualitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, sebetulnya andai kata manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka kualitas ini bisa mencapai standar manusia yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi masalahnya ketika manusia jatuh dalam dosa, kualitasnya itu bukan kualitas seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-3. Oke, saya bacakan ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. N-nya kecil apa besar teman-teman? Berarti menurut gambarnya siapa ini? Adam. Menurut gambarnya Adam. Menurut rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, teman-teman, kualitas manusia itu tidak bisa mencapai standar kualitasnya Allah. Jadi mentok itu standarnya Adam. Padahal ketika manusia diciptakan, manusia itu seharusnya menjadi makhluk ciptaan yang melebihi dari ciptaan yang lain sebetulnya. Benar gak? Tetapi dengan bertambahnya usia dunia yang semakin tua, manusia bertambah jahat, rupa dan gambar Adam ini mengalami kemerosotan terus nilainya. Terus sampai di akhir zaman ini. Makanya di akhir zaman ini manusia bertambah jahat, kasih menjadi semakin dingin. Orang sudah tidak peduli dengan agama, orang gak peduli dengan kasih, orang sudah mementingkan dirinya sendiri, orang gak butuh Tuhan. Gitu. Kenapa? Nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, rupa kualitasnya manusia itu bisa nanti ini dibawanya binatang. Paham ya? Jadi kalau sampai manusia tidak menerima kebenaran, maka rancangan Tuhan yang diidam-idamkan mula-mula supaya dapat menciptakan atau memiliki sosok pribadi manusia yang sesuai dengan rancangannya, itu kalau manusia tidak mengerti kebenaran, ini akan membuat Tuhan menjadi sedih. Makanya teman-teman, sebagai orang Kristen yang ngerti kebenaran, kita tidak boleh berhenti berjuang untuk terus mengerti kebenaran Injil. Karena Injil itu satu-satunya kebenaran yang bisa merubah cara berpikir kita, memperbaiki kualitas gambar kita, teman-teman. Orang-orang dunia itu nggak ngerti apa itu manusia, isinya manusia itu apa, dia nggak ngerti itu. Sehingga dipikirkan oleh manusia hari ini itu dirinya terus, nafsunya, egonya, gitu. Padahal kalau kita menarik kembali, ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya itu ketika manusia diciptakan dengan gambar dan rupa yang sesuai dengan standar Allah, tujuannya supaya manusia itu bisa menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang nurut, menjadi pribadi yang dapat menjadi kawan sekerja Allah untuk menunjukkan kesalahan Lucifer yang melakukan kejahatan. Sebetulnya itu. Makanya ketika Adam pertama ini gagal, maka mau tidak mau Adam terakhir, siapa? Tuhan Yesus harus datang. Andai kata Adam tidak jatuh dalam dosa, Yesus nggak perlu datang sebetulnya. Cukup siapa? Cukup Adam. Dunia ini nggak perlu dihancurkan, dunia nggak perlu dibinasakan. Dunia akan menjadi apa? Surga, surganya manusia, surganya kita gitu. Tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, kualitas manusianya rusak. Padahal manusia itu ditentukan oleh Allah untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Artinya manusia itu memiliki isi yang dapat menguasai seluruh alam semesta sebetulnya. Bukan hanya bumi. Bumi terlalu kecil. Makanya saya kan pernah membayangkan begini. Tuhan, ini kalau di kekekalan ini, di langit baru bumi yang baru, manusia kan nggak mati ya.
Saya mau tanya, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah ada budaya di situ? Ada budaya kan? Kain Habel, apakah akan memiliki keluarga? Hah? Andai kata Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah Adam punya anak? Apakah anaknya Adam akan punya anak juga? Apakah anak-anaknya Adam juga akan punya anak juga? Setuju ya? Itu penciptaan awal, rancangan Allah yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Saya mikir sampai situ. Tuhan, ini kalau langit baru dan bumi baru, ya kan, saya melihat manusia tidak mati kan, terus bumi akan penuh. Setuju? Sisanya taruh mana Tuhan? Saya mikir sampai sana dulu. Oh iya ya Tuhan, kasih inspirasi. Oh, bumi itu satu titik debu. Sebetulnya manusia itu memiliki otoritas untuk menguasai alam semesta yang tak terbatas. Tak terbatas. Gitu. Ternyata alam semesta itu triliunan galaksi. Triliunan galaksi. Kalau bumi itu debu dalam debu katanya. Debu dalam debu. Betapa kecilnya bumi. Artinya teman-teman, manusia itu sebetulnya ketika diciptakan itu supaya mereka berkuasa atas alam semesta. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuyarkan, membatalkan, menghancurkan rencana Allah yang luar biasa itu. Sehingga manusia kualitasnya bukan lagi standar yang diharapkan Allah, bisa standarnya itu di bawahnya binatang. Makanya ini perlu untuk disampaikan supaya teman-teman berjuang untuk mencapai atau mendapatkan kualitas yang pernah diajarkan oleh Yesus. Itu harus. Karena yang bisa menuntun kita kepada kesempurnaan itu hanya iman yang diajarkan oleh Yesus. Saya baca kitab-kitab di luar kekristenan itu tidak ada yang menulis begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki, itu gak ada. Hanya di dalam Timotius, yaitu dalam kitab kita. Paham? Artinya untuk kita bisa mencapai kualitas hidup seperti yang diharapkan oleh Tuhan, maka mau tidak mau, ini hukumnya wajib, teman-teman harus belajar kebenaran sampai kebenaran itu menguasai seluruh hidup kita, supaya hidup kita itu dapat memiliki rupa yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus mati untuk siapa? Dosanya siapa? Manusia yang mana? Semua manusia. Dia datang untuk menebus dosa dunia. Oke. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa sudah diampuni belum? Sudah terbayar nggak dosanya? Mulai manusia siapa? Manusia pertama Adam sampai manusia terakhir nanti dunia dihancurkan. Oke? Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir itu dosa sudah diambil alih. Oke. Ketika Yesus sudah menyelesaikan dosa itu, apakah manusia semua bisa langsung masuk surga? Kenapa? Kenapa? Kan sudah diampuni kan. Tadi kan kalau diumpamakan barang, sudah tak bayar kok, kan tak bawa barangnya. Itu kan barang Pak. Ini bukan barang, ini pribadi. Kenapa nggak bisa langsung masuk surga? Karena gambarnya masih jiwanya masih rusak. Perlu diperbaiki nggak? Siapa yang mau perbaiki? Diri sendiri. Manusia berusaha supaya berkenan, manusia untuk bisa jiwanya ini menjadi baik, maka mau tidak mau dia belajar kepada Sang Pencipta. Manusia nggak bisa belajar dengan orang yang berdosa. Makanya di dalam kekristenan keselamatan itu adalah usaha Tuhan menggapai manusia. Oke? Itu keselamatan di dalam kekristenan. Tetapi kalau di dalam agama lain keselamatan itu apa?
usaha manusia menggapai Tuhan, cari Tuhan terus mengais-ngais Tuhan kan. Itu agama di luar kekristenan. Kekristenan enggak, usaha Tuhan menggapai manusia. Manusia yang sudah diambil alih, ya, itu tidak otomatis gambarnya benar. Jadi manusia itu sudah melekat karena dosa. Lengket sama nempel itu beda. Nempel itu seperti magnet, itu nempel, digeser tidak merusak sisi satu dengan yang lain, nggak rusak. Beda dengan melekat. Kalau melekat itu ketika kedua benda ini mau dipisahkan pasti merusak kedua sisi, entah sisi ini sisi ini pasti rusak gitu. Manusia itu kan sudah melekat dengan dosa, karat ya, merusak dia kan. Jadi kalau manusia itu berdosa nggak tobat-tobat tambah rusak, semakin lama nggak diobati tambah rusak. Makanya orang baik itu tidak bisa langsung tiba-tiba baik, orang jahat itu tidak bisa tiba-tiba jahat, proses. Kalau jahatnya orang itu nggak diobati, lama-lama tambah jahat. Nggak bertobat, lama-lama tambah jahat. Nggak bertobat, berbakat binasa. Nah, begitu pula dengan dosa. Dosa itu kalau tidak diperbaiki, nggak menemukan kebenaran, itu terus ngerogoti. Orang itu kalau sudah berdosa, kalau pikirannya sudah kena dosa, ini nggak diobati, tambah rusak pikirannya. Tambah rusak pikirannya. Perasaannya ini kalau nggak diobati, tambah lama tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Kalau sudah begini, manusia ini kalau nggak menemukan kebenaran, berbakat binasa. Oke? Padahal sebetulnya manusia itu punya kesempatan. Kok bisa Pak? Iya. Allah datang mengajarkan hidupnya. Tetapi manusia karena dosa, orang itu kalau sudah berdosa, dosa itu enak apa enak sih? Dosa itu enak apa enak? Saya kasih pilihan lain loh. Dosa itu enak apa enak? Enak kan? Sesuatu yang enak itu sulit nggak ditinggalkan? Sulit, betul nggak? Orang itu kalau sudah menikmati dosa, berkubang dalam dosa, itu kalau tidak dikasih tahu, dia akan terus berkubang dalam dosa. Dan untuk bisa mengentaskan orang yang ada dalam dosa ini, dibutuhkan sebuah tindakan paksa sebetulnya. Tindakan paksa. Saya dulu ketika bertobat, itu pun tindakan paksa dari Tuhan untuk saya bertobat. Sampai hari ini saya menjadi melayani Tuhan, itu karena tindakan paksa dari Tuhan. Orang-orang yang tidak mau dipaksa, tetap ngeyel, sudah wis, potong rantingnya. Potong, karena kalau nggak dipotong rusak yang lain. Karena dosa itu menular, teman-teman. Makanya ketika saya mengatakan bahwa Yesus datang itu untuk menyelesaikan masalah dosa, karena dosa itu adalah momok sumber bencana. Gitu. Dosa merupakan satu-satunya bencana yang merusak rancangan Allah, gambar yang diberikan Allah kepada manusia. Komponen-komponen yang ada pada diri Allah yang diberikan kepada manusia itu dirusak oleh dosa, sehingga manusia tidak menjadi ciptaan seperti yang diharapkan oleh Allah. Manusia menjadi pribadi yang hidup untuk dirinya sendiri. Manusia tidak memiliki kemuliaan Allah. Manusia tidak memiliki citra Allah. Manusia semakin hari semakin menjadi pribadi yang makin jauh dari standarnya Allah. Dan ini sebuah kengerian di akhir zaman ini. Gitu. Kalian kalau baca di Alkitab, manusia pada akhir zaman itu ngeri kan? Nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan kasih. Hidup semau sampai nanti gini, di manakah Tuhan? Katanya mau datang, mana buktinya nggak datang? Sampai hari ini pun sama, gitu kan? Katanya nubuatan Tuhan mau datang, mana? Itu adalah manusia-manusia yang sudah rusak otaknya, sudah rusak gambarnya, sehingga orang seperti ini tidak memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang-orang yang sudah kualitasnya itu jauh di bawah standarnya Adam, ya,
Adam punya anak, Set punya anak, sampai keturunan Abraham punya anak. Artinya gambarnya Adam turun kualitasnya ke anaknya, betulnya. Anaknya kualitas turun ke anaknya lagi. Anaknya turun kualitas ke anaknya lagi. Coba betapa semakin merosotnya kualitas manusia. Ini sebuah kengerian yang harus dikenali dan dibongkar. Dan gereja nggak boleh berdiam diri seharusnya. Gereja harus cepat bertindak karena berkejar-kejaran dengan waktu. Dan fungsi gereja itu seharusnya itu adalah mengembalikan kualitas supaya manusia dapat menjadi pribadi yang mulia. Karena manusia itu ketika diciptakan, teman-teman, isi yang ada di dalam diri manusia itu adalah citra dan mahkota yang diberikan Allah. Citra dan mahkota ini merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Gajah, sapi, ayam di belakang itu nggak punya komponen-komponen itu. Manusia itu kan punya perasaan, kasihan, kayak sedih, ya kan, empati, marah, emosi, berpikir, berlogika. Itu manusia. Binatang nggak punya. Jadi dikatakan segambar dengan Allah itu hendak menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keberadaan dan kemampuan seperti Allah seharusnya. Jadi kualitas yang dimiliki oleh manusia ketika sebelum jatuh dalam dosa dapat memiliki kemuliaan dan keagungan yang luar biasa. Manusia berdosa hari ini, yang otaknya rusak, saya bilang otak rusak, maaf ya, cara berpikirnya rusak, itu hebat loh. Bisa berangkat dari dunia pergi ke bulan, betul gak? Itu manusia berdosa. Dari bulan pergi kemana lagi? Itu manusia berdosa, betul gak? Manusia berdosa itu bisa menciptakan hari ini mobil listrik. Itu manusia yang berdosa, yang otaknya rusak, yang pikirannya rusak lah, ya kan? Coba bayangkan, andai kata manusia itu dipulihkan, pikirannya, perasaannya dipulihkan. Artinya komponen-komponen yang diberikan Allah kepada manusia ini dipulihkan semua. Itu bayangkan betapa hebatnya di langit baru dan bumi yang baru nanti. Gak pengen masuk sana? Gak pengen? Saya pengen. Ya, saya bisa bayangkan betapa hebatnya ya teknologi nanti di langit baru bumi yang baru. Artinya teman-teman, ketika Allah menciptakan manusia itu bukan sembarangan, ya. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu tujuannya supaya manusia itu dapat bekerja sama dengan Allah untuk mengontrol alam semesta ini. Sementara ini yang mengontrol alam semesta siapa? Allah Bapa dan Allah Yesus, kan? Betul nggak? Selama ini sebetulnya manusia itu punya peran penting untuk apa? Berkuasa. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Itu tidak menunjukkan sebetulnya manusia itu hendak dijadikan oleh Allah untuk merawat alam semesta sebetulnya. Tapi kalau kualitasnya demikian, kacau kan. Kalau saya punya perusahaan harus merekrut seorang karyawan yang kualitasnya rendah, kira-kira bangkrut enggak perusahaan saya? Bangkrut. Makanya supaya perusahaan itu enggak bangkrut, maka mau tidak mau ada seleksi kualitas karyawan pekerja. Ada yang namanya tes IQ, tes psikologi, tes kemampuan. Tujuannya apa? Supaya kualitas yang dibutuhkan itu dapat menopang perusahaan. Begitu pula ketika Allah menciptakan manusia berkehendak supaya alam semesta yang begitu luar biasa ini, yang tak terbatas ini, manusia berperan di dalamnya. Dikatakan menjadi kawan sekerjanya Allah. Makanya menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan itu dituntut pinter. Makanya hakikat kerja, manusia kan punya isi juga hakikat kerja di dalam dirinya. Itu nggak boleh dimatiin. Kalau seseorang berhenti bekerja, itu artinya dia membunuh hakikat atau unsur-unsur yang diberikan Allah kepada manusia.
Ini penting. Sampai hari ini Allah bekerja nggak? Alkitab mencatat Allah Bapa sampai hari ini bekerja. Seharusnya kalau pendeta menjadi full time, seharusnya khotbahnya lebih bagus dari jemaat. Kalau jemaat bisa baca Alkitab setahun sekali, seharusnya pendetanya 5 kali, 10 kali. Kenapa? Lebih banyak waktu untuk baca. Betul nggak? Ya kan? Kalau pekerja, saya bekerja, punya kesempatan baca 1 tahun cuma 1-2 kali, seharusnya yang full time lebih. Makanya hakikat kerja ini menjadi hal penting yang harus disadari oleh semua orang percaya. Orang percaya harus produktif. Karena produktif dan bekerja itu berbeda ya. Kalau bekerja sibuk tapi nggak menghasilkan apa-apa kan jengkel lah gitu ya. Lapo sibuk tapi nggak produktif. Itu kan payah, betul kan? Yang dikehendaki Tuhan adalah supaya manusia itu menjadi makhluk yang berproduktif dalam segala hal. Dan itu adalah sebetulnya naturnya manusia ketika diciptakan. Karena manusia itu memang didesain untuk itu, teman-teman. Ya, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu merupakan hal penting yang bernilai yang harus dikembangkan oleh manusia supaya manusia itu dapat menjadi pribadi yang sesuai dengan maksud dan tujuan ketika diciptakan, teman-teman. Ya, Tuhan itu keren ketika dia sebelum meninggalkan manusia yang rusak, dia berpesan penting sama manusia begini: ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sebelum dia meninggalkan, dia bilang nanti aku kembali lagi ya menyebut kamu semua. Tapi sebelum aku kembali, ya, kamu yang sudah tak ajar, yang bersama-sama dengan aku, kamu punya tanggung jawab yang penting, yaitu kamu mengajarkan ulang kepada yang lain. Mengajarkan apa? Yang aku ajarkan kepadamu. Kenapa Pak ini menjadi penting? Iya, karena seseorang tidak akan bisa memperbaiki gambar di dalam dirinya yang rusak kalau dia tidak belajar kepada Yesus. Makanya kekristenan itu harus menjadi sesuatu yang harus kita fanatikan dalam diri kita. Harus begitu Pak? Ya. Kalau nggak fanatik, nggak radikal, all out. Orang itu kalau ngefans dengan salah satu artis atau siapa itu, kalau sudah fanatik itu kan di Jakarta pun didatangin, iya kan? Kalau ketemu itu apa ya, ungkapan jiwanya itu meluap-luap sampai diekspresikan, nangis-nangis, teriak-teriak, sampai suaranya yang berangkat itu baik-baik, pulang serak-serak gitu kan. Kenapa? Dia benar-benar fanatik gitu. Bisa nggak kita fanatik seperti itu dengan Tuhan, dengan pengajarannya? Karena hari ini tuh banyak pengajaran-pengajaran yang nyeleneh, serius. Jadi bicara tentang penyelamatan itu bukan takdir, bukan pemilihan. Kan orang Kristen kan punya pemahaman begitu ya. Aku diselamatkan karena dipilih oleh Tuhan. Yang lainnya dipilih enggak? Enggak. Cuma aku tuh yang dipilih, diselamatkan. Loh, piye ta Tuhan iki? Kan gitu kan? Aku diselamatkan. Tanggomu? Enggak. Cuma aku yang dipilih Tuhan, jadi hamba Tuhan. Yang lainnya enggak dipilih jadi hamba Tuhan. Enggak. Piye ta Tuhan iki? Kok pilih kasih? Paham ya? Nanti belajar juga kehendak bebas. Terus belajar dikotomi nanti. Artinya ini pelajaran yang penting teman-teman, di mana harus memahami secara utuh. Jadi bicara tentang hakikat yang ada dalam diri kita ini yang telah rusak, kita ngerti kebenaran, berusaha supaya rupa yang rusak itu kita temukan lagi dan kita dapatkan. Supaya komponen-komponen gambar dalam diri kita yang rusak itu dapat pelan-pelan diperbaiki. Ya, bisa sempurna Pak. Kalau kita mau berusaha pasti bisa. Ini kan kalimat sempurna ini kan ditentang juga ya, ditentang sama pendeta. Nggak bisa Mas, manusia bisa sempurna. Pak, kalau nggak ngerti sempurna jangan bilang sempurna deh, gitu kan. Sempurna itu apa sih? Gitu. Kesempurnaan itu bukan kita tentukan, tapi kita tentukan. Gitu. Jadi kalau orang Kristen sudah bilang kita nggak bisa sempurna, sudah saya jamin hidupnya pasti sembarangan. Saya jamin. Ada 2 tipe orang kan.
Satu hidupnya sembarangan, bebas. Satu orangnya hidupnya mau sempurna. Padahal orang bebas ini yang ngomong, wah manusia gak bisa sempurna, manusia itu gak bisa seperti Allah. Tapi sebetulnya dia menuntut kesempurnaan. Sebetulnya contoh ini, kalau istrinya atau suaminya berselingkuh, pasangannya marah gak? Apa yang dikatakan oleh pasangannya? Kok bisa selingkuh sih? Kamu, loh, Ma, Pa, aku ini manusia, masih punya kekurangan. Bisa terima? Jangan tuh. Seharusnya kamu itu setia. Berarti kamu menuntut nggak sadar. Betul nggak? Orang tua marahin anak-anaknya. Anaknya bilang sama teman-temannya, mamaku itu jahat, otoriter. Mamanya denger kan? Datang sama anaknya, nak, mamamu itu manusia, punya kekurangan. Coba. Padahal orang yang ingin bebas itu menuntut kesempurnaan. Tapi karena dia tidak mau hidup sempurna, dia beralasan, ya mana bisa manusia bisa sempurna. Gitu kan. Tetapi orang yang hidup fokus pada kesempurnaan akan berjuang. Kamu bisa sempurna. Kamu berjuang supaya kamu hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Berjuang, jatuh bangun. Cepat, ojo suwe-suwe, ojo depro suwe-suwe. Cepat bangun, bertobat. Itu kalau orang fokusnya kepada kesempurnaan. Makanya orang Kristen itu ada dualisme ini. Kalau orang yang hidupnya ingin bebas, dia tidak akan bisa memperbaiki gambar yang rusak. Dia akan mengasihi diri sendiri, membelas kasihi diri sendiri, dan terus beralasan dengan berbagai macam alasan untuk membela dosanya. Orang seperti ini tidak pernah menemukan rupa yang berkualitas untuk memperbaiki gambar dalam dirinya yang rusak. Tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kalau teman-teman mau berusaha hidup sempurna, maka teman-teman akan menemukan itu. Karena pada siapa mencari akan mendapat. Orang yang mau ketemu kebenaran, Tuhan akan tunjukkan caranya untuk kita menemukan. Gitu. Saya bisa menyampaikan berbagai tema khotbah itu bukan karena saya hebat, karena saya dijadwal harus menyampaikan tema ini. Saya terpacu belajar. Ketika kita belajar itu secara tidak langsung, orang yang ingin tahu kebenaran akan menemukan kebenaran. Serius, saya ngalami. Saya bukan sekolah tinggi, tapi kalau maaf ya bukan sombong. Kalau untuk berdiskusi dengan S3, S2 masih bisa menandingi lah. Paham ya? Kenapa? Karena kalau seseorang itu haus dengan kebenaran, Tuhan itu gak medit kok dengan kebenaran. Dia akan tunjukkan kebenaran. Yang penting hidup kita benar-benar fokus untuk kesempurnaan, mau menemukan kebenaran. Maka gambar yang rusak, rupa yang kualitas sudah hancur itu kita bisa dapatkan lagi. Lewat siapa? Lewat kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, lewat Injil yang benar. Keren ya. Makanya gereja itu harus memuridkan. Hukumnya mutlak, tidak boleh tidak. Kalau gereja tidak memuridkan, gereja akan dengar khotbah motivator, ya kan? Motivasi yang tidak membangun pengertian kebenaran Injil di dalam dirinya. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang, nggak kenal, ya kan? Teman-teman kalau tak kasih berlian palsu, ngerti nggak? Kenapa? Hah? Karena tidak pernah melihat yang asli kan, betul nggak? Teman-teman kalau tidak pernah tahu kebenaran yang orisinil, teman-teman tidak akan bisa membedakan mana kepalsuan. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi ayo kita berusaha bersama-sama supaya gambar diri yang diberikan Allah kepada kita yang telah rusak itu dapat kita benahi, supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Benahi supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin.
supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Amin. Makanya belajar setiap di jadwal khotbah Mas Eka, kasih materi yang Mas Eka punya supaya teman-teman juga mendalami kebenaran secara lebih. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi ayo kita berusaha bersama-sama supaya gambar diri yang diberikan Allah kepada kita yang telah rusak itu dapat kita benahi, supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Ngerti nggak? Kenapa? Hah? Karena tidak pernah melihat yang asli kan. Betul nggak? Teman-teman kalau tidak pernah tahu kebenaran yang orisinil, teman-teman tidak akan bisa membedakan mana kepalsuan. Simple kan, betul. Makanya belajar setiap di jadwal khotbah Mas Eka, kasih materi yang Mas Eka punya supaya teman-teman juga mendalami kebenaran secara lebih. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi ayo kita berusaha bersama-sama supaya gambar diri yang diberikan Allah kepada kita yang telah rusak itu dapat kita benahi, supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. 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 Kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. 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 Dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Simple kan, betul. Makanya belajar setiap di jadwal khotbah Mas Eka, kasih materi yang Mas Eka punya supaya teman-teman juga mendalami kebenaran secara lebih. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi ayo kita berusaha bersama-sama supaya gambar diri yang diberikan Allah kepada kita yang telah rusak itu dapat kita benahi, supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Gambar diri yang diberikan Allah kepada kita yang telah rusak itu dapat kita benahi, supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Berkati. Amin. Amin. Oke? Tuhan berkati. Amin. Amin. Oke? Tuhan berkati. Amin. Yang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin. Kamu bisa sempurna. Kamu berjuang supaya kamu hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berjuang, jatuh bangun. Cepat, ojo suwe-suwe, ojo deprok suwe-suwe. Cepat bangun, bertobat. Itu kalau orang fokusnya kepada kesempurnaan. Makanya orang Kristen itu ada dualisme ini.
Kalau orang yang hidupnya pengen bebas, dia tidak akan bisa memperbaiki gambar yang rusak. Dia akan mengasihi diri sendiri, membelas kasihi diri sendiri, dan terus beralasan dengan berbagai macam alasan untuk membela dosanya. Orang seperti ini tidak akan pernah menemukan rupa yang berkualitas untuk memperbaiki gambar dalam dirinya yang rusak. Tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kalau teman-teman mau berusaha hidup sempurna, maka teman-teman akan menemukan itu. Karena barang siapa mencari akan mendapat. Orang yang mau ketemu kebenaran, Tuhan akan tunjukkan caranya untuk kita menemukan. Gitu. Saya bisa menyampaikan berbagai tema khotbah itu bukan karena saya hebat, karena saya dijadwal harus menyampaikan tema ini. Saya terpacu belajar. Itu maksudnya ya. Kalau Mas Eka dijadwal khotbah, terpacu belajar. Semen kalau mau pinter, siapa untuk jadwal khotbah? Kalau mau pinter, bener, siapa dijadwal untuk khotbah? Akan terpacu belajar. Ketika kita belajar itu secara tidak langsung, orang yang ingin tahu kebenaran akan menemukan kebenaran. Serius, saya ngalami. Saya bukan sekolah tinggi, tapi kalau maaf ya bukan sombong. Kalau untuk berdiskusi dengan S3, S2 masih bisa menandingi lah. Paham ya? Kenapa? Karena kalau seseorang itu haus dengan kebenaran, Tuhan itu gak medit kok dengan kebenaran. Dia akan tunjukkan kebenaran. Yang penting hidup kita benar-benar fokus untuk kesempurnaan, mau menemukan kebenaran. Maka gambar yang rusak, rupa yang kualitas sudah hancur itu kita bisa dapatkan. Lewat siapa? Lewat kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, lewat Injil yang benar. Keren ya. Makanya gereja itu harus memuridkan. Hukumnya mutlak, tidak boleh tidak. Kalau gereja tidak memuridkan, gereja akan dengar khotbah motivator, ya kan? Motivasi yang tidak membangun pengertian kebenaran Injil di dalam dirinya. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang, nggak kenal, ya kan? Teman-teman kalau tak kasih berlian palsu, ngerti nggak? Kenapa? Hah? Karena tidak pernah melihat yang asli kan, betul nggak? Teman-teman kalau tidak pernah tahu kebenaran yang orisinil, teman-teman tidak akan bisa membedakan mana kepalsuan. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi ayo kita berusaha bersama-sama supaya gambar diri yang diberikan Allah kepada kita yang telah rusak itu dapat kita benahi, supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali kita menjadi pribadi-pribadi yang gambarnya sudah dipulihkan. Oke? Tuhan berkati. Amin.